Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari balaghah, yaitu KD 3.2 yang kedua, yaitu pembagian majas. Di sini saya akan menerangkan pembagian majas yang majas mursal. Kemarin sudah majas isti'arohnya, sekarang majas mursal. Ya, tujuannya mempelajari majas mursal adalah agar kita mengetahui di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang bermakna majas. Artinya tidak boleh bermakna asli. Jika kita artikan dengan makna asli, maka akan menjadi salah pengertiannya. Ya, sebelum pembelajaran, anak-anakku, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, kalau sudah punya bukunya, yaitu buku terjemah balaghah untuk pemula, maka bukalah halaman 104. Di situ diterangkan tentang majas mursal. Untuk pembelajaran selanjutnya, maka simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita menerangkan tentang majas, kemarin sudah, yaitu takrifan majas adalah suatu lafaz yang digunakan tidak pada arti semestinya karena ada sesuatu atau manek yang mencegah untuk bermakna asli. Pembagian majas yaitu ada majas lughawi dan ada majas akli. Ya, jadi majas ada dua, majas lughawi dan majas akli. Kemudian majas lughawi ini dibagi dua juga, yaitu terdiri dari mufrad, artinya cuma satu kalimat, dan terdiri dari murakkab, yaitu berupa jumlah. Yang dari mufrad ya ada dua, yaitu isti'aroh dan majas mursal. Bedanya kemarin, kalau isti'aroh adalah alaqatuhu musabbaha. Alaqatuhu musabbaha. Alaqohnya ada keserupaan antara musabbah dan musabbabi. Kenapa? Karena aslinya isti'aroh kemarin adalah bab tasbih yang dibuang wajahnya, dibuang adatnya, dan dibuang salah satu torofnya. Yang disebutkan hanya satu, mungkin musabbah dan mungkin musabbabi. Yang kedua adalah majas mursal yang dari mufrad. Majas mursal adalah majas yang alaqatuhu ghairu musabbaha. Jadi nanti alaqatuhu ghairu musabbaha, alakonya tidak ada keserupaan. Kemudian pembagian majas lughawi yang nomor dua adalah dari murakkab. Kalau dari murakkab berarti jumlah. Kalau alaqatuhu musabbaha sama jumlah, tapi alaqatuhu musabbaha maka dinamakan isti'aroh tamsiliyah. Jika alakonya ghairul musabbaha maka dinamakan majas murakkab. Yang terakhir adalah majas akli, yaitu menyandarkan suatu fi'il atau lafaz yang bermakna fi'il pada arti yang tidak semestinya. Nah, karena kemarin isti'aroh ya, kemarin isti'aroh ini sudah saya terangkan, sekarang mau menerangkan tentang majas mursal. Majas mursal tadi adalah majas yang alaqatu ghairul musabbaha, yaitu lafaz atau kalimat atau kata yang dipakai majas tapi alakonya ghairul musabbaha karena aslinya bukan bab tasbih. Nah, sekarang diterangkan tentang apa alakohnya majas. Dinamakan majas mursal kalau enggak alakonya ghairul musabbaha berarti punya alako. Satu, alakonya adalah sebab. Ya, yang dua adalah akibat. Ya, akibat bahasa Arabnya musabbabiyah. Yang sebab antara lain contohnya adumat yadu fulanin.
Kalau kamu artikan azumat agung apa yadu fulanin, tangane fulan, gak cocok. Ya, karena yang agung ini adalah aslinya arti yang dipakai adalah nikmat. Nikmatnya fulan itu besar sekali. Sebabnya nikmat apa? Sebabnya nikmat adalah karena tangan. Ya, karena yang ini ditulis adalah sebabnya, yang dimaksud adalah akibatnya. Maka itulah dinamakan sababiyah. Contoh lain umpamanya bana al-amiru, pemerintah membangun al-madinata, kota. Bana al-amiru al-madinata, bangun. Ya, ini jadi fa'ilnya, ini maf'ul bihnya. Siapa yang bangun? Ini al-amir. Kalau di kota Pasuruan, al-amiru artinya wali kota. Wali kota membangun kota Pasuruan. Lah, yang membangun siapa? Kalau kamu lihat yang bangun masa wali kotanya kan bukan. Yang bangun siapa? Tukang. Nah, di sini bilangnya al-amir. Iya, karena tukang atau proyek itu yang menyuruh adalah wali kota. Lah, amir ini adalah sebab adanya tukang-tukang itu membangun. Lah, al-amiru di sini namanya majas mursal karena bukan amir yang membangun, tapi kenyataannya tukang. Tapi tukang itu disebabkan oleh amir. Itulah yang dinamakan majas mursal yang alaqatuhu sababiyah. Yang kedua alaqatuhu musababiyah. Kalau kita terjemahkan artinya akibat, ya. Kalau sababiyah tadi sebab, musababiyah akibat. Contohnya apa? Contohnya umpamanya amtorot, menghujani, ya. Amtorot menghujani asama ulangit, nabatan ing tumbuh-tumbuhan. Loh. Langit menurunkan tumbuh-tumbuhan. Lah, tumbuh-tumbuhan ini masa dari langit itu turun tumbuh-tumbuhan. Lah, dari tumbuh-tumbuhan inilah artinya musababiyah. Karena yang turun dari langit bukan tanaman, ya, tapi yang turun dari langit itu adalah matoron, hujan. Lah, matoron karena turun hujan menyebabkan ladang-ladang itu jadi subur. Akhirnya apa? Tanaman-tanaman pun tumbuh. Ini namanya akibat. Yang di sini disebutkan tanaman, tapi yang dimaksud adalah hujan. Adanya hujan menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Itulah yang dinamakan majas mursal yang alakonya musababiyah, yaitu akibat. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah juz'iyah, alakonya berupa juz'iyah. Contohnya, umpamanya ursilat, di buku itu sudah ada. Ursilat al-uyunu litatlu'a ala akhwalil adwi. Ya. Juz'iyah ursilat al-uyunu. Ursilat akhirnya dikirim apa al-uyunu mata litatlu'a untuk melihat, untuk meneliti ala ahwalil adwi terhadap keadaan-keadaan musuh. Sini mahalu syahid adalah lafaz al-uyun. Al-uyun itu artinya mata. Masa yang dikirim matanya saja? Kan bukan. Yang dikirim adalah seluruh tubuhnya. Tapi yang berperan di situ adalah mata. Yang disebutkan hanya mata, tapi arti aslinya adalah al-jawasis. Al-jawasis itu artinya mata-mata. Mata-mata berfungsi, yang sangat berfungsi, tapi yang dimaksud adalah seluruh tubuhnya. Jadi yang dimaksud seluruh tubuhnya, tapi yang disebutkan di sini hanya matanya saja. Lah, mata itu adalah merupakan bagian dari seluruh badan yang ada,
Makanya karena yang ditulis hanya mata, maka mata ini adalah namanya majas mursal, yaitu sebagian. Nggak boleh uyun ini diartikan mata saja, nggak boleh. Karena nggak mungkin mata saja yang disuruh. Yang keempat adalah al-kulliyah. Hubungannya kuliah, yang disebutkan adalah arti keseluruhan, tapi yang dimaksud hanya sebagian. Contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Di sini yaj'aluna, orang-orang kafir menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, dalam telinga mereka. Kalau asobi, ya, asobi itu adalah segini. Lah segini asobi. Kalau dimasukkan ke dalam lubang telinga, muat apa enggak? Tidak. Loh, makanya ini enggak boleh diartikan asobi jari-jari, tapi artinya adalah anamilahum. Loh. Anamilahum itu artinya adalah ujung jari. Ujung jari. Ya. Asobi seluruhnya, tapi yang dimaksud adalah ujung jari. Kenapa nggak boleh diartikan seluruh asobi? Karena kalau seluruh jari ini dimasukkan ke dalam telinga, maka tidak akan muat. Maka asabi'ahum nggak boleh diartikan jari, tapi artinya adalah anamilahum, yaitu ujung jari. Yang kelima adalah i'tibaru makana, menganggap yang sudah lewat, ya. Contohnya wa'atul yatama amwalahum. Wa'atul yatama artinya wa'atu, ngekekno, berikan al yatama kepada anak yatim, ya, amwalahum ing hartanya anak yatim. Kamu ingat yatama, di sini majasnya adalah, majas mursalnya adalah lafadz yatama. Yatama ini anak yatim, dinamakan anak yatim kalau anak itu belum balik. Maka kalau yatim itu punya harta, maka harus ada yang mengurusi hartanya, ada kafilnya, ada yang menanggungnya. Tapi di sini kok disuruh memberikan? Gak mungkin, karena apa? Anak yatim itu belum bisa. Maka yang dimaksud yatama di situ adalah al-balihin, anak yatim tapi sudah balik. Lah kalau sudah balik sudah tidak namanya anak yatim lagi, tapi dalam Al-Quran masih dinamakan, menyebutkan lafadz yatama. Tapi yang dimaksud adalah anak yatim yang sudah balik. Itu artinya i'tibaru makana, artinya menganggap yang sudah lampau, tapi masih dibicarakan sekarang. Majas mursal alakonya yang nomor 6 adalah i'tibaru ma yakunu, menganggap yang belum terjadi. Jadi belum terjadi kita sudah membicarakan. Contohnya ini aroni aksiru khomron. Kalau diartikan Jawa, ini sak temene ingsun iku aroni, ngipi sapa ingsun ni ing ingsun, memimpikan dirinya sendiri, iku asiru meres sapa ingsun khomron ing khomer. Ya, khomer diperes. Kita sendiri sudah tahu kalau khomer itu adalah sudah benda cair, nggak mungkin akan diperes lagi. Maka khomer ini adalah aslinya adalah inaban. Nah, inaban itu artinya adalah anggur. Jadi dia ini mimpi kalau dia sedang meres anggur. Tapi di sini yang dipakai bukan anggurnya, tapi lafadz khomron, sudah jadi khomer. Karena menganggap sudah jadi. Kalau kita sering ditanya
Meres apa? Meres santan. Padahal belum jadi santan, masih jadi kelapa parutan. Nah, itulah namanya iktibaru ma yakunu. Yang ketujuh adalah al-mahaliyah. Mahaliyah yang disebutkan adalah tempatnya, tapi yang dimaksud adalah yang ada di dalam tempat itu. Contohnya was'alul qaryata. Was'alu ini Quran juga. Takono sira kabeh al qaryata ing desa. Yang dimaksud bukan desa. Kalau tanya kepada desa, maka desa tidak akan bisa menjawab. Yang dimaksud di sini adalah ahlul qaryati. Was'alu ahlal qaryati. Yang ditanya adalah penduduknya, bukan desanya. Ya, tapi yang dikatakan desanya, yang dimaksud adalah penduduk desa. Karena yang ditulis desa itu adalah tempat, tapi yang dimaksud adalah ahlil qaryah, penduduknya, maka dinamakan alakonya mahaliyah. Yang nomor 8 adalah contoh alakonya al-khaliyah. Hal itu artinya keadaan, berarti kebalikan dari mahaliyah. Ya, kalau tadi mahaliyah itu tempat, yang dimaksud adalah penduduknya yang ada di dalam tempat. Ini kebalikannya, yang disebutkan adalah di dalamnya, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Contohnya fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Fafi rahmatillahi ing dalem rahmate Allah, iku tetep ing dalem rahmate Allah, hum utawi mukminun fiha iku tetep ing dalem rahmatullah khaliduna padha utawi langgeng kabeh. Di sini mahalus syahid adalah fafi rahmatillah. Rahmat Allah. Di mana rahmat Allah itu adanya adalah fi jannatihi. Fi jannatihi, yaitu di surganya Allah. Jadi aslinya ini adalah yang dimaksud adalah di surganya Allah. Para mukminun, orang masuk surga itu akan abadi di dalam surga. Tapi tidak menyebutkan fi jannatihi, nyebutkannya adalah rahmat, di dalam rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah itu ada di dalam surga. Itulah alaqo hubungan yang ghairul musyabaha, yang ada pada majaz mursal, yaitu tadi hubungannya mungkin ada yang musababiyah, ya sababiyah, yaitu sebab, tapi yang dimaksud akibat. Contohnya lagi umpamanya, Pak Dokter sembuhkan anakku. Nah, kalau kamu belajar kok akidah, lo jadi kufur. Tapi di situ bukan dokter yang menyembuhkan. Kita juga yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi dengan lantaran seorang dokter, itu juga namanya sababiyah. Yang nomor 2 adalah akibat. Yang disebutkan adalah akibatnya. Ya, akibatnya, padahal yang dimaksud adalah sebabnya. Ketiga tadi juz'iyah, yaitu yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kebalikannya kuliah. Kuliah tadi yang disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Yang kelima, iktibaru makana, menganggap sudah masih yang dulu, padahal sekarang sudah yang baru, tapi yang dulu masih disebutkan. Iktibaru mayakun, yang keenam, ini kebalikannya iktibaru makana tadi, belum terjadi tapi sudah disebutkan. Contohnya lagi umpamanya kate lapo, godhog wedang, padahal yang yang direbus bukan wedangnya, tapi cuma air. Tapi air akan dijadikan kopi, ya, minuman kopi, godhog kopi. Nah, padahal yang dimasak adalah cuma air.
Yang ketujuh adalah mahaliyah. Disebutkan tempat, yang dimaksud adalah yang ada di dalam tempat. Khaliyah yang disebutkan yang ada di dalamnya, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Itulah alaqoh yang ada pada majas mursal. Semoga anak-anak bisa menerapkan dan bisa tahu di dalam Al-Quran mana yang ada majas mursal, ada isti'arah, dan majas-majas yang lain. Sekian dulu tentang majas mursal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.